Wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PJOK anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Materi yang ada di bab 5. Nah, di situ kita akan membahas mengenai aktivitas senam lantai. Nah, kira-kira di sini ada yang sudah tahu apa itu senam lantai? Belum tahu ya. Oke, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan apa itu senam lantai dan macam-macam senam lantai itu seperti apa, gerak dominan dalam senam lantai itu seperti apa ya. Nah, yang pertama, apa itu senam lantai? Nah, senam lantai adalah senam yang dilakukan di atas lantai beralaskan matras ya. Jadi senam lantai ini tidak langsung dilakukan di atas lantai yang keras. Kalau langsung dilakukan di atas lantai, harus ada alas berupa matras ya. Matras itu apa? Matras itu bentuknya seperti persegi panjang, terus isinya itu spons. Jadi anak-anak kalau jatuh di situ tidak akan benjol kepalanya, tidak akan sakit badannya ya, karena matras itu empuk ya. Jadi meskipun anak-anak jatuh tidak akan terluka ketika jatuhnya di matras. Nah, senam lantai itu mengandung unsur kekuatan, kecepatan, keseimbangan, kelentukan, dan juga kelincahan. Jadi ada banyak sekali unsur dalam senam lantai. Seperti di materi minggu lalu ada kebugaran jasmani, ada banyak sekali unsurnya, dan di senam lantai juga ada banyak unsurnya. Nah, pada materi hari ini anak-anak akan mempelajari berbagai pola gerak dominan dalam senam lantai, yaitu antara lain ada gerak bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan juga mendarat dalam aktivitas senam lantai. Jadi di dalam senam lantai itu ada banyak sekali gerak dominannya ya. Nah, gerak dominan itu apa sih? Nah, di sini Pak Wildan juga akan membahas apa itu gerak dominan. Jadi, senam diperagakan dengan menampilkan suatu pola gerak yang dikenal dengan istilah pola gerak dominan ya. Jadi, di dalam senam itu kita juga pasti mengenal pola gerak dominan. Nah, pola gerak dominan sendiri adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Jadi sebelum anak-anak menguasai langsung gerakan senam lantai, misalkan ada gerakan handstand, ada gerakan lompat jauh, ada gerakan berguling, roll depan, roll belakang, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak harus menguasai dasar dari keterampilan tersebut. Nah, dasar dari keterampilan tersebut itu dinamakan gerak dominan ya. Jadi senam terdiri atas berbagai pola gerak dominan, antara lain seperti yang tadi Pak Bil jelaskan, yang mendasarinya adalah gerakan bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan juga mendarat. Jadi sebelum anak-anak bisa langsung praktek senam lantai, anak-anak harus menguasai dasarnya dulu ya. Dasarnya itu ya gerak dominan itu ya. Nah, kemudian di sini ada kombinasi gerakan senam lantai tanpa alat. Nah, yang pertama, jadi senam lantai pola gerak dominannya itu juga bisa dilakukan dengan tanpa alat ya. Nah, yang pertama, anak-anak di sini ada permainan adu jangkrik. Nah, apa itu permainan adu jangkrik? Permainan ini sangat seru ya anak-anak. Dilakukan oleh 2 orang. Nah, seperti di gambar yang paling atas ini ya. Nah, dilakukan oleh 2 orang. Nah, di
yang berada di dalam sebuah lingkaran. Ya, jadi ada batasnya. Nah, kedua orang tersebut mengangkat salah satu kaki sehingga hanya bertempu pada satu kaki. Nah, di sini bisa dijelaskan, bisa dikatakan gerak dasarnya adalah gerak keseimbangan ya. Jadi cara bermainnya yaitu kedua anak ini saling mendorong satu sama lain ya, saling mendorong satu sama lain hingga keluar dari batas lingkaran. Nah, selama mendorong kakinya tidak boleh menyentuh tanah kaki yang satunya, jadi tetap berada di belakang. Nah, yang paling cepat keluar dari lingkaran maka itu yang kalah. Jadi itu permainan ini sangat seru ya, kapan-kapan kalau kita udah masuk pandeminya sudah normal kita praktekkan bersama-sama. Nah, kemudian yang kedua, gerakan dominan yang kedua ada gerakan meloncat ke depan. Nah, masih ingat ya bedanya melompat dan meloncat itu apa? Ya, benar sekali. Kalau meloncat itu tolakannya menggunakan dua kaki ya. Ingat-ingat, kalau loncat itu dua kaki, kalau lompat ya itu tolakannya satu kaki. Coba lihat di gambar yang tengah ini. Nah, ini saat menolak. Nah, anak ini pada saat menolak ini menggunakan kedua kaki secara bersamaan, kemudian meloncat ke depan dan mendarat dengan kedua kaki. Nah, kalau melompat bedanya di sini tidak menggunakan dua kaki tolakannya, tetapi satu kaki. Karena ini meloncat berarti dua kaki ya. Kemudian meloncat ke belakang, hampir sama ya, meloncat. Nah, meloncat berarti dua kaki. Nah, di sini tolakannya yang awal menggunakan dua kaki, kemudian melayang dan mendarat dengan dua kaki juga. Itu. Kemudian gerak dominan atau kombinasi gerak senam lantai tanpa alat yang ketiga ada meloncat ke samping. Nah, ke samping ini bisa dilakukan dengan ke samping kiri ataupun samping kanan ya, seperti di contoh gambar yang paling pojok ini ya, di layar kiri anak-anak. Di situ ada meloncat ke samping kanan dan juga ke samping kiri ya. Jadi tolakannya tetap menggunakan dua kaki. Nah, kemudian meloncat ke dalam lingkaran. Nah, ini juga sangat seru. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan cara berlomba. Ada banyak sekali kelompok ya. Ada dua kelompok misalkan seperti di gambar ini. Nah, kedua kelompok ini saling berlomba untuk cepet-cepetan melakukan gerakan loncat sampai selesai semua. Jadi lingkarannya disusun hingga banyak, bisa menggunakan lingkaran berupa tali ataupun garis ataupun yang lainnya ya. Itu. Nah, oke anak-anak sampai sini paham ya. Nah, untuk hari ini materi PJOK bab 5 telah selesai. Minggu depan kita akan membahas lagi gerakan senam lantai yang menggunakan alat ya. Jadi gerak dominan senam lantai yang menggunakan alat itu apa saja. Minggu depan kita akan membahas bersama-sama. Oke, untuk hari ini anak-anak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, tetap semangat belajar dan rajin berolahraga ya. Sekali lagi, awal dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.